Ya ilahana, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirlauna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan kuliah fikih mawaris tentang bab munasakhat. Jadi munasakhat itu secara bahasa dari kata nasakho yunasihu munasakhatan. Secara bahasa artinya al-izalah, at-tabdil, at-takwil, an-naqlu, memindahkan, menghapus atau mengangkat. Kenapa disebut munasahat? Karena silih hapus saling merubah. Artinya ketika seseorang meninggal gitu ya, sebelum dibagikan ada ahli waris yang meninggal gitu. Nah, maka asal masalah yang tadinya misalkan kalau di sini contohnya 15 gitu ya. Karena ada ahli waris yang meninggal dunia ahli warisnya, maka jadi dirubah. Contoh ya, misalkan ini yang paling mudah menasal seperti ini nih. Jika ahli waris mayit kedua adalah sama dengan ahli waris mayit pertama, nggak ada lagi eta-eta keneh, maka ini mudah. Mayit kedua anggap nggak ada. Si harta langsung dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup. Contoh seorang meninggal, ahli warisnya hanya ada 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Nggak ada lagi yang lain. Maka anak laki-laki warisannya asbab bin nafsi, anak perempuan asbab bil ghair, terbawa asbab oleh anak laki-laki. Nah, jika anak laki-laki ada anak perempuan, maka yang laki-laki dikali 2. 5 anak laki-laki kali 2 10 sahamnya. Kemudian 5 anak perempuan kali 1 jadi 5. 10 tambah 5 15. Jadi asal masalahnya 15. Jika hartanya 15 juta, maka untuk anak laki-laki 10 juta, 5 orang, masing-masing 2 juta. Anak perempuan 5 juta, untuk 5 orang 1 juta. Nah, sebelum dibagikan, misalkan si A ini, si anak laki-lakinya ada yang meninggal, si itu. Maka berarti jadi dirubah kan asal masalahnya. Jadi tinggal 4 orang anak laki-laki. B, C, D, E. Nah, laki-laki 4 orang kali 2 8. Anak perempuan 5 orang kali 1 5. 8 tambah 5 jadi 13. Jadi asal masalahnya jadi dirubah. Kalau tadi misalkan hartanya 15 juta, dibagi 15 kan jadi 1 ya. 10 kali 1 10. Nah, sekarang 15 juta jadi dibagi 13 sekarang. 15 juta bagi 13 tinggal pakai kalkulator saja. Hasilnya berapa kalikan karena saham. Dan seterusnya. Jika misalkan si anaknya ada yang meninggal lagi, misalkan si P meninggal sebelum harta si mayit pertama dibagikan teh si P meninggal. Berarti tinggal 3 anak laki-laki kali 2 jadi 6. 5 anak perempuan kali 1 jadi 5. 6 dan 5 jadi 11 gitu. Nah, seandainya anak perempuan ada yang meninggal, misalkan ya. Jadi tersisa 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka yang 2 anak laki-laki kali 2 sama dengan 4. Tambah 2 anak perempuan kali 1, 2. 6, 4 yang 2 jadi 6 asal masalahnya. Nanti harta dibagi 6. Gitu. Itu contoh yang paling mudah. Jadi jika ahli waris mayit kedua sama dengan ahli waris pertama, nggak ada lagi yang lain, maka mayit kedua anggap saja nggak ada. Langsung harta dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup. Apa sebabnya? Sebab pada akhirnya akan begitu juga samanya. Jadi kan nanti si mayit kedua dapat warisan dari mayit pertama, kemana kan? Tentunya ke ahli warisnya. Dan ahli warisnya nggak ada lagi kecuali sama itu juga. Gitu. Ya udah, mayit kedua anggap tidak ada. Adapun nanti si mayit kedua punya harta itu beda lagi, pembagiannya beda di mah gitu. Jadi dalam munasabah itu kita harus pahami dulu ini akan membagikan harta warisan dari mayit pertama meninggal siapa. Kemudian sebelum dibagikan ada ahli waris yang meninggal. Nah, ini harus diberikan kepada siapa kan gitu ya. Tentunya diberikan kepada ahli warisnya gitu.
Nah, yang kedua ini juga masih mudah ya. Jika tamasul. Yang kedua ya, jika ahli waris mayit kedua itu tidak sama dengan ahli waris mayit pertama, artinya ada ahli waris yang lain. Itu gimana? Nah, pertama kita harus mengetahui dulu asal masalah mayit pertama dan asal masalah mayit kedua. Berapa asal masalahnya? Kemudian tentukan saham mayit kedua dari mayit ke satu berapa, supaya dapat diketahui hubungan antara saham mayit kedua dari mayit ke satu dan asal masalah ahli waris mayit kedua. Apakah tamasul, tadahul, tawafuk, atau tabayun. Ini kalau secara teori mungkin ada agak kesulitan, tapi secara praktek sebetulnya lebih mudah. Contoh nih, seorang meninggal, ahli warisnya suami. Jadi yang meninggalnya berarti istrinya ya, suami. Kemudian nenek, kemudian bapak. Nah, suami urutnya bagiannya karena tidak ada anak, tidak ada cucu, setengah sebagian suami. Kemudian nenek karena tidak ada ibu, seperenam. Jadi nenek itu warisannya hanya seperenam saja, nggak ada yang lain. Syaratnya tidak boleh ada ibu. Kalau ada ibu, nenek terhalang, terhijab hirman. Jadi kalau tidak ada ibu, maka nenek dapat warisan seperenam. Dan nenek itu sama saja, mau nenek dari ayah atau nenek dari ibu, sama saja. Jika tidak ada ibu, dapat warisan seperenam. Neneknya dua, sana ada dari ayah dan dari ibu, seperenam dua anen. Dari 6 juta, seperenamnya sejuta bagi dua, kalau neneknya aja dua. Asal jangan ada ibu. Yang kemudian bapak asobah, sisa. Karena tidak ada perul mayit. Tidak ada anak, tidak ada cucu. Asal masalah di sini ada angka setengah dengan seperenam. Angka yang paling kecil yang bisa dibagi 2 dan 6 adalah angka 6. Maka asal masalahnya 6. Setengah dari 6, 3. Nah, 3 ini saham suami. Seperenamnya 1 buat nenek. 3 tambah 1, 4. Nah, asobah sisanya 2. Nah, di sini sebelum dibagikan si suami meninggal gitu ya. Mungkin suami istri teh naik motor. Istrinya langsung meninggal tabrakan. Kemudian 5 menit kemudian suaminya meninggal nyusul. Nah, kan suami yakin hidup ketika istrinya meninggal dapat warisan suami. Terus sebelum dibagikan warisannya suami meninggal. Nah, kemenakan. Dia kan dapat 3 nih sahamnya. Seandainya harta 6 juta si istri itu ya, si mayit pertama. Berarti suami dapat 3 juta. Nenek si istri itu 1 juta, bapaknya 2 juta. Pertanyaannya ini kemanakan nih warisan suami dari si istrinya kan dapat 3 juta, diberikan kepada ahli waris si suami. Misalkan suami ahli warisnya punya ibu, punya bapak gitu ya. Nah, ibunya karena tidak ada parul maid, tidak ada adat ikhwat sepertiga, bapak asobah. Hanya ada akad 3, berarti asal masanya 3. Sepertiga di 3 1, asobah atau sisanya 2. 1 tambah 2, 3. Kalau tak masuk ini anggap beres, sudah beres. Jadi kalau hartanya 6 miliar atau 6 juta atau 600 juta, berarti suami warisannya dari si istrinya itu kalau dari 6 miliar berarti 3 miliar. Kemanakan? Nah, ke ahli waris suami. Ahli waris suami itu ibu bapak. Untuk ibunya 1 miliar, bapaknya 2 miliar. Ya teh, warisan ibu bapak dari suami. Suami dari istri. Jadi kalau ibu bapak di sini dalam bagian yang kedua ini hubungan terhadap mayit pertama itu kan itu mertua. Mertua itu bukan ahli waris, bukan. Oh ini dapat harta karena ini mengambil hak si suami. Sebab suami ini hubungan terhadap ibu bapak ini adalah anaknya. Itu. Adapun nanti suami punya harta itu beda lagi masalahnya. Nggak dibaca Dina itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, jika tabayun. Jadi yang dibandingkan asal masalah dengan yang dibandingkan itu adalah saham mayit kedua dengan asal masalah ahli waris mayit kedua. Kalau tabayun itu angkanya beda, ya, tapi yang kecil bisa kemudian angkanya beda dan tidak ada pembagi. Jadi kalau tabayun di sini ya, tabayun nih, jika tabayun, misalkan contoh ya ahli warisnya suami,
ibu dan dua saudara laki-laki sekandung. Suami karena tidak ada anak setengah, ibu seperenam. Karena ada adat ikhwat, saudara lebih dari satu, di sini ada dua. Saudaranya asobah sisa. Ada angka 2 dan 6, berarti asal masalahnya 6. Setengah dari 6, 3. Seperenamnya 1. Ya. 3 tambah 1, 4. Sisanya 2. Nah, bandingkan saham. Saham mayit kedua. Kan mayit keduanya suami ya. Sahamnya 3. Bandingkan dengan asal masalah ahli waris mayit kedua. Si mayit kedua punya ahli waris. Misalkan satu saudara perempuan sekandung. Ukhtun lil dan paman. Ukhtun sakikoh ya, sekandung. Jadi saudara perempuan sekandung setengah karena sendiri. Paman asobah. Asal masalah 2. Setengah dari 2 1, sisanya 1 jadi 2. Bandingkan saham mayit kedua 3 ya. Mayit kedua teh si suami. Kan mayit pertama si istri. Bandingkan dengan asal masalah ahli waris mayit kedua. Nah, ahli waris mayit kedua teh itu asal masalahnya 2. 3 dengan 2 ini hubungannya tabayun. Tabayun itu angkanya beda dan tidak ada pembagi. Dan yang kecil tidak bisa masuk ke angka yang besar. Kalau tabayun, ya, untuk mencari asal masalah, maka asal masalah mayit kedua dengan asal masalah ahli waris mayit pertama dikalikan. Jadi asal masalah mayit ahli waris mayit kedua kan duanya, asal masalah dikalikan dengan asal masalah ahli waris mayit pertama. 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, setelah ketahuan asal masalah keseluruhannya, jadi disatukan nih. Jadi asal masalahnya seluruhnya jadi 12. Nah, untuk saham ahli waris mayit pertama, ahli waris mayit pertama kan suami, ibu, dan dua saudara sekandung. Nah, si ibu sahamnya 1. Ini dikalikan kepada apa? 6 dibagi, ya sama-sama 12 kan ya? Sama-sama 12. Nah, setelah itu, kalau tabayun, nah saham ahli waris mayit pertama dikalikan dengan asal masalah mayit kedua. Asal masalah mayit kedua kan duanya. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Saham ahli waris mayit kedua, ahli waris mayit kedua dikalikan karena saham mayit kedua. Saham mayit keduanya 3. Jadi dikali silang. Ini kan sahamnya 1, ini 2, dikali asal masalah kali 2, ini kali 2. Kalau ahli waris mayit kedua kan ini saudara perempuan sekandung dan paman, sahamnya 1, ini 1. Dikali berapa? Kali saham si suami, kali 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 2 tambah 4, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Jadi kalau hartanya 12 juta, maka untuk ibunya 2 juta, untuk saudara sekandung 2 orang 4 juta. Sekarang suami dapat nih setengahnya dari 12 kan 6 juta. Kemana kan? Ya ke ahli waris suami. Misalkan di sini ada saudara perempuan sekandung, setengah dari 6, 3 juta. Terus pamannya sisanya 3 juta. Jadi saudara perempuan sekandung dapat 3 juta, paman 3 juta. Dari harta siapa? Harta si mayit pertama. Tapi ini teh kan sebetulnya bukan ahli waris dari mayit pertama namanya. Satu saudara perempuan sekandung ini adalah saudara sekandungnya si suami. Paman ini paman suami. Karena suaminya meninggal duluan sebelum dapat warisan dari istrinya, nah ini tentunya diberikan kepada ahli waris suami. Ada saudara perempuan sekandung dan paman. Jadi jika tabayun, masing-masing saham ahli waris mayit pertama dikalikan karena asal masalah ahli waris mayit kedua. Masing-masing saham ahli waris mayit kedua dikalikan terhadap saham mayit kedua. Tinggal dibaca sebetulnya. Nah, kemudian jika tawafuk sama dengan tadahul di sini. Jadi tadahul sama dengan tawafuk kalau dalam munasahot. Artinya apa? Artinya perbandingan antara saham mayit kedua dengan asal masalah ahli waris mayit kedua itu tidak sama angkanya, kemudian yang kecil bisa dimasukkan ke angka yang besar. Contoh di sininya sahamnya 3 nih, pakai garis dalam kurung kotak.
bandingkan dengan asal masalah mayit kedua. 3 dan 6 ini tadahul, artinya 3 bisa masuk ke 6. Nah, kalau tadahul di sini sama dengan tawafuk, ada pembagi. Angka yang bisa dibagi 6 dan 3, berarti angka 3. Nah, untuk saham ahli waris mayit pertama ini kan untuk ibu 2, untuk saudara laki 1. Dikali terhadap wipik asal masalah mayit kedua. 6 dibagi 3, 3 itu kan PPT ya. 6 dibagi 3, 2. Nah, 2 ini dikalikan terhadap saham si ibu. 2 kali 2, 4. Saudara laki-laki sekandung 1 kali 2, 2. Untuk saham ahli waris mayit kedua dikalikan terhadap wipik. Wipik itu hasil bagi. Wipik saham mayit ketiga, mayit kedua. Sahamnya kan 3 dibagi 3, 1. Nah, ini dikali 1 semua. 1 kali 1, 1. Ini 1, 4 kali 1, 4. Nah, untuk mencari asal masalah ini kan 6 dibagi 3, 2. 2 kali asal, kali 6, 12. Kalau hartanya misalkan 12 juta, maka untuk ibunya, ibu si mayit pertama 4 juta, untuk saudara kandung 2 juta. Untuk suami kan setengahnya dari 12 juta, 6 juta ini kemanakan? Berikan ke ahli waris suami. Misalkan ada ibu, saudara seibu, saudara sekandung. Jadi bagian si suami ini diberikan kepada ahli warisnya. Misalkan dia punya ibu, jadi kan dapat setengah dari 12 juta, 6 juta ya, ibunya seperenamnya 1 juta. Saudara seibunya seperenam 1 juta. Sisanya untuk saudara laki-laki sekandung. Itu jika tadahul atau tawaf. Jadi yang dibandingkan itu sebetulnya mudah saja ya. Mayit kedua itu siapa, sahamnya berapa, terus dia punya ahli waris siapa saja, ya, berapa asal masalahnya, bandingkan saham dengan asal masalah. Kalau tawafuk atau tadahul, berarti ada PPT, pembaginya 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali ke sini. Dan saham ahli waris mayit pertama. Kemudian 3 dibagi 3, 1. Dikalikan ke sini. Mencari asal masalah, berarti asal masalah mayit pertama berapa? 6 dibagi 3, 2. 2 kalikan ke asal masalah mayit ahli waris mayit kedua. Itu contoh munasabat. Jadi secara teori sepertinya rumit, secara praktik sebetulnya lebih mudah. Jadi prakteknya bisa begini. Ada orang meninggal punya ahli waris, suami misalkannya. Contoh yang ini aja lah. Ahli warisnya teh suami, ibu, dan saudara sekandung. Hartanya 6 miliar. Suaminya setengahnya 3 miliar. Ibunya 2 miliar. Sepertiganya. Nah, laki-lakinya sobat 1 miliar kan gitu ya. Nah, sebelum diterima, sebelum dibagikan harta warisannya, suami meninggal, kan dapat 3 miliar. Kalau hartanya semuanya 6 miliar, dikemanakan? Diberikan ke ibu seperenamnya, saudara seibu seperenamnya, saudara laki-laki sekandung sisanya. Jadi kalau dari dia teh misalkan hartanya semuanya 6 miliar contoh ya, suami dapat 3 miliar kan. Nah, untuk ibunya seperenamnya 500 juta, saudara seibu seperenamnya 500 juta. Untuk saudara laki sekandung berarti berapa? 2 juta. Kalau dari 12 miliar berarti suami setengahnya 6 miliar. Nah, yang 6 miliar berarti untuk ibu si suami 1 miliar, saudara seibu 1 miliar, sisanya 4 miliar. Begitu ya. Kita munasahot. Nah, bagaimana kalau meninggal semua nih? Jadi ahli waris sebelum dibagikan warisan ahli warisan mayit pertama, ahli warisnya teh meraraot deh. Nyusul nungtutan, misalkan naik mobil bareng, kecelakaan nungtutan, pertama istrinya meninggal, beda 5 menit suaminya meninggal, beda 5 menit ibunya meninggal, beda 5 menit misalkan pamannya meninggal gitu. Maka yang terakhir dapat warisan kan. Contoh, seorang meninggal ahli waris suami, ibu, paman. Suami karena tidak ada anak setengah, ibu sepertiga, paman asobah. Asal masalah genap 6. Setengah dari 6, 3. Sepertiganya 2. Sisanya 1. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Sebelum dibagikan, suami meninggal. Ahli warisnya misalkan 5 anak laki-laki.
Ini 5 anak laki-laki itu 5 anak si suami. Berarti kalau hubungannya ke istri ini berarti anak tirinya ya. Jadi suami kemudian duda punya 5 anak laki-laki. Nah, kalau anak laki-laki ini anak si istri, di sini akan muncul anak laki-laki. Karena si istri yang meninggal itu mayat pertama, di sini tidak ada anak, berarti kalau ada anak di sini berarti anak suami itu anak tirinya si istri. Sama-masanya 5. 3 dengan 5 tabayun. Maka kalau tabayun yang saham ahli waris si istri ini dikali 5. Ini karena sama masalahnya 5. Nah, ini kalikan ke sini. 2 kali 5, 10. 1 kali 5, 5. Terus yang saham si anak laki-laki 5 ini kalikan karena 3. 5 kali 3, 15. Kemudian asal masalah kali asal masalah 6 kali 5, 30. 30 ya. Jadi yang ini nih. 5 tambah 5, 10. Terus 5 2 kali 5, 10. 10 ya. Tambah 5, 15. Terus 5 kali 3, 15. 15 dan 15 sama dengan 30. Asal masalah jadi nasa jadi 30. Belum dibagikan, si ibu meninggal, mayat ketiga berarti. Dia punya ahli waris 4 saudara laki-laki sekandung, ahli waris ibu. Berarti ke ahli waris mayat pertama mayat teh dulur si ibu teh berarti bibi. Bukan ahli waris kan bibi, tapi dia dapat warisan dari warisan si ibu teh. 4 saudara laki-laki sekandung. Oh, mamang, menurut mamang ibu. Kalau 4 berarti asal masalahnya 4. Bandingkan dengan saham si ibu. Si ibu sahamnya 10. Dibandingkan dengan 4, ini namanya tawapuk, kayak pembagi. Selain dari 1 yang bisa dibagi 4 dengan 10. Berapa pembaginya? 2. 4 dibagi 2 dapat 2. Nah, yang ini 5 kali 2, 10. Yang ini 15 kali 2, 30. Kemudian 10 dibagi 4, 5. 10 ya dibagi 2, 5. Maka yang ini yang bagian saham si saudara sekandung 4 kali 5, 20. Kemudian sama masalah tadi 30 dengan 4. Ini hubungannya berapa? Tawapuk. Ada PPT 2. 30 dibagi 2, 15. Nah, 15 kalikan karena 4 sama dengan 60. Jadi asal masalahnya 60. Dirubah lagi. Dinasab. Belum juga dibagikan, si paman meninggal. Si paman, mayat keempat. Dia punya ahli waris ini. 5 anak laki-laki. Saham si paman 10. Anak laki-laki 15. 10 dengan 15 tawapuk. PPT-nya berarti pembaginya itu berapa? Ada angka selain dari 1 yang bisa dibagi 15 dengan 10, yaitu angka 5 ya. Nah, 15 dibagi 5, 3. Nah, yang 3 kali ke sini nih. Ini kali 3, ini kali 3. 30 kali 3, 90. 20 kali 3, 60. Kemudian 10 dibagi 5, 2. Nah, ini yang saham si anak laki 15 kali 2 sama dengan 30. Asal masalah 60 yang ininya dibagi 5. Berapa? 12. 12 kali 15 sama 180. Jadi kalau hartanya 180 juta ya, berarti bagian si suami itu kan setengah dari 180 itu 90 juta. Ini kemana kan dia meninggal ke ahli waris suami. Siapa ahli warisnya? 5 anak laki-laki. 90 juta tadi bagi 5. Kemudian buat ibunya sepertiga dari 180 sama dengan 60 juta. Nah, kemana kan nih 60 juta? Ke ahli waris si ibu. Si ibu misalkan ahli warisnya ini 4 saudara laki-laki sekandung. Nah, 60 juta dibagi ke ahli waris si ibu. Ada 4 saudara bagi 4. Kemudian paman sisanya 60 tambah 90 kan 150, sisanya 30 juta kan. Nah, 30 juta bagian paman diberikan kepada siapa? Ke ahli waris si paman. Dia misalkan punya 15 laki-laki. Ya. Nah,
Jadi yang 30 juta untuk 15 anak laki-laki dibagi 15. Jadi teorinya begitu. Tinggal dibaca sebetulnya ya. Mungkin kalau baca teori agak rumit, tapi secara praktek ternyata mudah. Apalagi secara praktek di lapangan, ya, itu lebih mudah lagi bisa jadi. Jadi begini, anggap kita fokus ke ahli waris mayit pertama. Dia punya suami, hartanya 180 juta. Suami setengahnya berapa? 90 juta. Pasikeun tah ka suami. Pisahkeun tah. Nah suami mereka meninggal, ya simpan dulu. Ini buat ahli waris suami. Siapa saja nanti ahli warisnya. Kalau di sini kan 5 anak laki-laki, berarti berikan ke 5 anak laki-laki. Misalkan ibu sepertiga dari 180 sama dengan berapa? 60 juta. Nah, kemana kan? Simpan dulu. Karena si ibu meninggal, nanti berikan kepada ahli warisnya. Paman misalkan di 180 juta, berapa sisanya? 30 juta. Itu kurang lebih gambaran tentang apa namanya? Tentang bab munasahot. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kami. Jadi prakteknya sebetulnya ini lebih mudah daripada teorinya. Jadi ketika seorang meninggal dunia, sebelum harta dibagikan, ahli warisnya meninggal lagi. Nah, berapa bagiannya berikan kepada ahli warisnya. Prakteknya sebetulnya mudah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.